Bab 1091. Reduksi dimensi. Mereka tidak pulang untuk makan malam itu. Mereka berdua menemukan restoran Sichuan dan pergi menonton film setelah mendaftar untuk makan malam. Kemudian, mereka perlahan-lahan pulang. Tempatnya dipilih secara acak, dan makanannya tidak terlalu bergizi. Namun, ketika mereka menghabiskan waktu bersama, makanannya selalu terasa lebih lezat. Keesokan paginya, Lin Yi mengantar Ji Qingyan ke tempat kerja sebelum menuju ke pengembangan pertanian suci. Ini adalah tempat di mana mereka telah merencanakan pertemuan. Lin Yi belum pernah mendengar tentang perusahaan ini sebelumnya, tetapi skala perusahaan itu ternyata lebih besar dari yang ia bayangkan. Setidaknya, Chaoyang Group tidak dapat menandinginya. Setelah memarkir mobil, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ma Huayang, Direktur Departemen Hukum Lingyun Group. Presiden Lin, saya sungguh-sungguh minta maaf. Ada kecelakaan mobil di sepanjang jalan. Jalanan macet total. Pukul 1:11, berkendaralah lebih cepat nanti dan usahakan untuk sampai di sana sesegera mungkin. Bukan masalah besar. Keselamatanmu yang terpenting. Jangan ngebut. Lin Yi sangat pengertian terhadap bawahannya jika menyangkut masalah yang tak terelakkan, jadi dia tidak menyimpannya dalam hati. Saya yakin Anda tahu semua tentang pengembangan pertanian suci ini. Kemarin, saya memeriksa informasinya dan menemukan bahwa direktur hukum mereka adalah mantan murid saya. Saya mengajarinya semua keahliannya. Akan sangat mudah untuk menghadapinya. Mungkinkah hal seperti itu benar-benar terjadi? Saya dulunya adalah supervisor pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Yanjing. Berkat rekomendasi, saya bergabung dengan Lingyun Group, jadi saya punya cukup banyak mahasiswa di industri ini. Itu terlalu memalukan. Kita memang benar sejak awal, dan sekarang kau melakukan ini. Bukankah ini agak berlebihan? Itulah hukumnya. Ketika ada kesempatan, kau harus mengalahkan kuda mati. Kau tidak boleh memberi siapapun kesempatan. Kalau tidak, kau akan digigit dari belakang. Aku suka apa yang kamu katakan. Sekarang saatnya kamu tampil. Jangan khawatir, Presiden Lin. Pasti akan baik-baik saja. Berkendara pelan-pelan saja. Kalau terjadi apa-apa, grup Lingyun yang rugi. Terima kasih atas pengertian Anda, Presiden Lin. Setelah menutup telepon, Lin Yi tidak menunggu di mobil dan berjalan ke gedung pengembangan pertanian suci. Halo, Pak, apakah Anda punya janji? Melihat Lin Yi masuk, resepsionis wanita itu bertanya sambil tersenyum. Nama saya Lin Yi. Manajer umum Anda, Peng Chengji, mengundang saya ke sini untuk membahas sesuatu. Setelah mengetahui nama Lin Yi, resepsionis wanita itu langsung bereaksi. Presiden Peng secara khusus menyinggung masalah ini pagi ini. Ia tidak menyangka terdakwa begitu tampan. Halo, Tuan Lin. Direktur Peng kami sudah bilang, begitu Anda tiba, tunggu dia di ruang konferensi di lantai 2. Saya akan mengantar Anda naik dulu. Katakan saja nomor kamarnya, aku sendiri yang akan ke sana. 2001. Lin Yi menaiki tangga ke lantai 2. Bing kecil, apakah adik kecil ini yang mencuri teknologi perusahaan kita? Tanya resepsionis wanita lainnya. Tentu saja. Kalau tidak, kenapa dia datang ke sini? Tapi dia terlalu tampan, aku tidak tahan melihatnya seperti ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mencuri teknologi inti perusahaan kita. Direktur Peng pasti tidak akan membiarkannya lolos. Sayang sekali. Kita tidak usah bicarakan ini dulu, aku harus menelepon Direktur Peng dan memberitahu dia kalau dia sudah datang. Di kantor manajer umum, Peng Chengji dan Cao Jialiang sedang mengobrol tentang Lin Yi. Direktur Cao, kami memang salah, tapi pihak lawan adalah petani dan landasan hukumnya lemah, saya serahkan prosesnya kepada Anda. Cao Jialiang tertawa. Meskipun kita tidak benar, kita punya bukti. Dia hanya seorang petani. Dia jelas bukan tandinganku dalam hal bicara. Beri aku waktu 5 menit, dan aku akan menakutinya sampai mati. Haha, itulah yang kuinginkan, kata Peng Chengji. Kita harus menggunakan paksaan dan suap untuk memaksanya menyerahkan teknologi yang ada di tangannya. Kalau tidak, kita akan memenjarakannya. Tidak akan ada masalah dalam hal ini. Selama kita memberi sedikit insentif, pengadilan akan memihak kita. Saya akan membuatnya menyerahkan teknologinya dengan patuh. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, kata Peng Chengji. Meskipun dia petani, dia tetap pintar. Dia mungkin akan mendapatkan pengacara. Kamu harus waspada. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Cao Jialiang dengan percaya diri.
Anda mungkin tidak tahu, Fakultas Hukum kami di Universitas Yanjing adalah salah satu dari 5 fakultas dan 4 departemen tradisional, dan memiliki pengaruh yang signifikan di seluruh negeri. Selain itu, saya adalah murid dari sarjana hukum ternama, Dr. Ma Huayang. Dari segi kemampuan, saya rasa tidak ada yang melampaui saya. Terlebih lagi, industri kami sangat mementingkan latar belakang dan silsilah. Siapa tahu, pengacara yang ia bawa mungkin akan memberi saya rasa hormat dan kekaguman begitu mereka bertemu saya. Haha, aku lega mendengarnya. Jangan khawatir dan lakukanlah dengan berani. Jangan kecewakan aku. Jangan khawatir, Presiden Peng. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Kring kring kring. Saat mereka sedang berbicara, telepon rumah di mejanya berdering. Presiden Peng, saya di meja resepsionis. Orang bernama Lin Yi sudah ada di sini. Saya memintanya untuk pergi ke ruang rapat. Peng Chengji mengangguk. Berapa banyak orang yang dia bawa? Dia sendirian. Dia tidak membawa siapapun. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, Peng Chengji berdiri dan merapikan jasnya. Kekhawatiran kami agak tidak perlu. Dia datang sendirian. Dia bahkan tidak didampingi pengacara. Petani ya petani. Dia bahkan tidak punya akal sehat untuk mencari pengacara. Kita terlalu melebih-lebihkannya, kata Cao Jialiang dengan nada meremehkan. Benar. Ayo pergi. Mereka berdua mengobrol dan tertawa sambil berjalan keluar kantor. Lalu, mereka pergi ke ruang rapat di lantai 2. Tuan Lin, perkenalkan. Ini Cao Jialiang, Direktur Departemen Hukum perusahaan kami. Beliau akan bertanggung jawab atas negosiasi hari ini. Lin Yi duduk di kursi tanpa beranjak. Ia melirik Cao Jialiang dan tersenyum. Orang ini tidak terlalu jago. Sebaiknya kamu cari orang yang benar-benar bisa bertarung. Tuan Lin, apa maksudmu? Apakah kau meragukan kemampuanku? Cao Jialiang sedikit bingung. Anda hanya seorang petani, namun Anda mempertanyakan seorang mahasiswa top dari Universitas Yan. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak seperti ini? Bisa dibilang begitu. Kamu memang tidak cukup baik. Pak Lin, Anda terlalu arogan. Seburuk apapun saya tetap mahasiswa terbaik di Universitas Yan. Apakah Anda berhak menghakimi saya? Lin Yi mengangkat bahu. Cukup adil. Pada akhirnya, pilihanmu adalah mendengarkan nasihatku atau tidak. Kita di sini untuk membicarakan hal-hal serius hari ini. Kurasa tidak ada gunanya membicarakan ini, kata Cao Jialiang. Tentu saja, jika kamu menyadari kesalahanmu, kita bisa melupakan ini. Kamu tidak perlu bicara denganku tentang ini. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Pengacaraku akan segera datang. Kalian berdua bisa bicara. Kamu punya pengacara. Peng Chengji mengerutkan kening. Tentu saja, lebih baik menyerahkan masalah yang membuang-buang waktu ini kepada orang lain. Peng Chengji dan Cao Jialiang saling memandang dan tersenyum. Mereka sudah menduga kemungkinan ini, jadi mereka tidak khawatir. Baiklah, karena kamu sudah menemukan pengacara, mari kita bicara setelah pengacaramu tiba. Mereka berdua duduk. Cao Jialiang sama sekali tidak terburu-buru. Kamu cuma petani. Seberapa hebat pengacara yang kamu temukan? Dia bahkan mungkin mengangguk dan membungkuk saat melihatku. Ketidaktahuan terlalu menakutkan. Dentang, dentang, dentang. Tepat saat Cao Jialiang merasa puas. Terdengar ketukan di pintu di luar ruang konferensi. Peng Chengji menjawab, dan pintu ruang rapat terbuka. Ma Huayang masuk dari luar. Presiden Lin, maaf saya terlambat. Bab 1092. Ini bisnis, bukan kuil. Tidak apa-apa, kalian tidak melewatkan sesuatu yang penting. Lin Yi memandang Peng Chengji dan Cao Jialiang. Suamiku sudah datang. Kamu bisa bicara. Peng Chengji duduk di kursi dengan kaki disilangkan. Ia melirik Cao Jialiang dan berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang mereka sudah di sini. Aku serahkan sisanya padamu. Dengan baik. Cao Jialiang terdiam beberapa saat. Peng Chengji bisa merasakan ada yang tidak beres. Ekspresi Cao Jialiang agak tidak biasa. Ada apa? Kamu merasa tidak enak badan? Bukan, bukan, kata Cao Jialiang gugup. Ini guru dari masa kuliahku. Guru kamu. Dia mentor pasca sarjana saya. Peng Chengji tertegun, dan ekspresinya berubah jelek. Saat dia di kantor tadi, dia mendengar gurunya menyebut-nyebutnya. Sepertinya gurunya bernama Ma Huayang dan merupakan orang yang sangat bergengsi di dunia hukum. Kebetulan sekali.
Aku ingat terakhir kali kita bertemu di sebuah acara lingkaran merah, di mana kita minum-minum bersama. Aku tidak menyangka setahun kemudian, hubungan guru murid kita akan membawa kita ke ruang sidang. Ini akan menjadi kesempatan bagus bagiku untuk melihat seberapa jauh kemajuanmu dalam hal keterampilanmu. Hari ini, mari kita anggap ini sebagai kesempatan bagimu untuk menunjukkan kemampuanmu, kata Ma Huayang sambil tersenyum. Pepa Guru, dengan statusmu, kenapa kau di sini untuk membela seorang petani? Ini tidak pantas, kan, kata Cao Jialiang. Petani. Ma Huayang tertegun. Kamu tidak dengar aku bicara dengan Presiden Lin tadi? Hah? Presiden Lin. Sepertinya Anda tidak tahu apa-apa tentang Presiden Lin. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Sambil berdeham, Ma Huayang berkata secara formal. Orang yang duduk di depan Anda adalah Tuan Lin Yi, Ketua Lingyun Group di Zonghai. Saya sekarang Direktur Departemen Hukum Lingyun Group. Baik Presiden Lin maupun Lingyun Group, saya bertanggung jawab penuh atas semua urusan hukum. Grup Lingyun. Dia tercengang. Mereka tercengang. Setelah mengetahui jati diri Lin Yi yang sebenarnya, mata dan mulut mereka berdua terbelalak lebar, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Meskipun mereka belum pernah bekerja sama, nama Lingyun Group terkenal di Zonghai. Didi dan Longxin keduanya adalah pemimpin Dewan Inovasi Ilmiah. Mereka benar-benar telah menyinggung bosnya. Meskipun Secret Farm Development merupakan pemimpin dalam industri mereka sendiri, industri pertanian masih jauh lebih rendah dibandingkan semikonduktor dan internet. Karena alasan ini, kekayaan bersihnya beberapa tingkat lebih rendah dari Lin Yi. Dia tidak mampu menyinggung orang sebesar itu. Otak Peng Chengji berputar cepat saat ia mencoba memikirkan solusi. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Kali ini, dia benar-benar telah membangunkan naga yang sedang tidur. Sebelum Anda mengirim surat pengacara, Anda bahkan tidak memeriksa informasi pihak lain. Dalam profesi hukum, ini adalah tabu besar, kata Ma Huayang. Waktu kamu datang melapor, aku sudah bilang ini berulang kali. Sepertinya kamu tidak mendengarkan. Sebagai guru, ini tanggung jawabku. Harus dikatakan bahwa kemampuan Ma Huayang sebagai direktur urusan hukum di Lingyun Group bukan hanya angin panas. Hanya dalam beberapa kalimat, dia telah memimpin negosiasi. Menggunakan identitasnya sebagai guru, dia langsung menekan pihak lain dalam hal aura. Adapun sisanya, tidak perlu dibicarakan. Kalaupun mereka bicara, itu akan membahas bagaimana memberi kompensasi pada Lingyun Group. Direktur Ma, mari kita mulai bisnis, Lin Yi menggaruk telinganya. Baiklah, Presiden Lin. Ma Huayang duduk tegak. Pengacara Fang, Anda menuduh kami mencuri teknologi Anda. Saya ingin Anda memberikan laporan penelitian terkait dan proses penelitian spesifiknya. Ini, kita bisa melakukannya, kata Cao Jialiang, berpura-pura tenang. Meskipun berhadapan dengan gurunya, ia kini menjabat sebagai Direktur Departemen Hukum Secret Farm Development. Ia tidak bisa melupakan tugasnya. Setelah menerima laporan dari Cao Jialiang, Ma Huayang meletakkannya di atas meja tanpa melihatnya. Dia belajar hukum dan tidak bisa memahami hal-hal seperti itu. Alasan dia menginginkan laporan ini adalah untuk membawanya kembali dan mempelajarinya. Nantinya, kami akan mengambil sampel kami sendiri dan melakukan analisis tanah yang lebih lengkap untuk membandingkan keduanya, kata Ma Huayang. Sekarang, Anda menggugat Presiden Lin karena mencuri barang-barang Anda, tetapi Presiden Lin kita tidak pernah berinteraksi dengan Anda sejak awal. Bagaimana mungkin dia mencurinya? Bisakah seseorang menuduh orang lain hanya dengan mengeluarkan laporan uji tanah? Ini tidak konsisten secara logis. Dengan kata lain, kami menuduh Anda melakukan fitnah. Kami akan menggugat Anda nanti. Ma Huayang yang metodis membuat Cao Jialiang bingung. Dia sudah kalah dalam hal aura, jadi wajar saja kalau dia tidak tampil baik. Tapi kami punya rencana penelitian yang lengkap. Ini cukup untuk membuktikan bahwa ini memang hasil penelitian Secret Farm kami. Ma Huayang menatap Cao Jialiang dan berkata dengan lancar. Apakah semua teknisi laboratorium terlibat? Tentu saja, ini adalah hasil kerja sama seluruh personel penelitian dan pengembangan kami. Baiklah, nanti kita panggil polisi dan lakukan peninjauan langsung terhadap semua peneliti di Secret Farm Development untuk membuktikan kebenaran perkataanmu. Dengan baik. Ekspresi wajah Peng Chengji sangat jelek. Hanya kepala laboratorium, Sun Qiang, yang tahu tentang masalah ini. Jika dia sampai memanggil semua orang dari laboratorium, dia pasti akan ketahuan. Direktur Peng, tolong jangan sentuh ponsel Anda. Ini bukti penting bagi kami, kata Ma Huayang. Kalau kamu tidak mendengarkan nasihat, aku berhak mencurigaimu memutarbalikkan fakta dan membuat sumpah palsu. Aku akan meminta departemen terkait untuk mengajukan gugatan.
Kau butuh polisi untuk menyelidikinya, kan? Lin Yi menguap. Aku akan menelepon dan meminta seseorang untuk menyelidikinya. Dengan itu, Lin Yi menelepon Chen Bingqiang. Kepala Chen, ada yang mencoba menuntut saya. Saya ingin Anda mengirim beberapa orang untuk menyelidiki ini. Ada yang mau menuntutmu. Chen Bingqiang terkejut. Siapa yang berani menuntutmu di Zonghai? Perusahaan bernama Secret Farm Development. Mereka cukup berani. Kirim saja seseorang dan bawa orang-orang dari laboratorium mereka. Aku akan meminta pengacaraku untuk menghubungimu nanti mengenai detail interogasinya. Baiklah, aku akan mengirim seseorang ke sana sekarang. Setelah menutup telepon, Lin Yi menguap lagi. Terus bicara. Aku punya waktu. Cao Jialiang menatap Peng Chengji dengan linglung, ekspresinya sangat jelek. Pada titik ini, tidak ada gunanya lagi melanjutkan diskusi. Selama polisi datang dan membawa semua orang di laboratorium, kekalahan mereka sudah pasti. Presiden Lin, mari kita bicarakan semuanya. Peng Chengji tak bisa lagi duduk diam. Ia berdiri dan berkata, ini kesalahpahaman. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Bisakah kita menyelesaikannya secara pribadi? Kau pikir ini pertengkaran anak kecil? Kau bisa minta maaf saja dan mengakhirinya. Lin Yi memegang kepalanya dengan satu tangan. Ini bisnis, bukan kuil. Aku bukan bodhisattva. Aku tak sabar melihatmu mati. Bab 1093. Menerima misi. Peng Chengji membeku di tempat, tidak menyangka Lin Yi akan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Kita semua berada di dunia bisnis. Mungkin ada kemungkinan kerjasama di masa depan. Tidak perlu melakukan ini. Peng Chengji mengaku kalah. Pada titik ini, ia tak punya pilihan selain mengaku kalah. Semakin besar pengaruh Lingyun Group, semakin besar pula kerugian bagi perkembangan Secret Farm Group. Jika Lin Yi benar-benar hanya seorang petani, bahkan jika dia memiliki cukup bukti, Peng Chengji dapat mengandalkan modalnya yang besar untuk mengalahkannya. Namun sayangnya, Lingyun Group lebih kuat dari Secret Farm Group. Jika dia benar-benar ingin melanjutkan masalah ini, pihaknya tidak akan mampu menahannya sama sekali. Kerugiannya akan sangat besar. Tentu saja, tidak perlu bersikap menyedihkan di sini. Lin Yi menggaruk telinganya. Kita semua sudah dewasa. Kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Saya akui pengaruh Secret Farm Group kita memang tidak sebesar Lingyun Group, tapi ukuran perusahaan kita juga tidak kecil. Bahkan, pengaruhnya bisa sampai ke seluruh industri. Presiden Lin, Anda orang yang cerdas. Kenapa Anda tidak membantu kami? Kerjasama yang saling menguntungkan adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan uang di lingkaran kita. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kita tidak selevel. Kita sama sekali tidak mau bermain bersama. Kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Peng Chengji terdiam mendengar jawaban Lin Yi. Dia merasa seperti sedang ditindih, dan Lin Yi bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Kring kring kring. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Chen Bingqiang. Kepala Chen. Presiden Lin, saya baru saja memberitahu orang-orang dari kantor cabang untuk datang. Orang-orang dari laboratorium mereka sudah ditangkap. Saya akan membawa mereka kembali untuk diinterogasi nanti. Kirim pengacara ke sini nanti. Kita masih harus membahas bagaimana kita akan menginterogasi mereka. Baiklah, terima kasih, Ketua Chen. Saya akan mentraktir Anda makan nanti. Sama-sama. Aku ada rapat nanti, jadi aku tidak akan bicara denganmu untuk saat ini. Hubungi saja aku kalau ada apa-apa. Tentu saja. Setelah menutup telepon, Lin Yi meregangkan tubuh dan menatap Ma Huayang. Orang-orang dari laboratorium mereka telah dibawa pergi. Ayo kita kembali. Peng Chengji dan Cao Jialiang saling berpandangan. Mereka tidak menyangka pihak lain akan bergerak begitu cepat dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Ma Huayang mulai mengemasi barang-barangnya dan berkata kepada Peng Chengji. Saya sudah merekam percakapan Anda dengan Presiden Lin. Nanti kalau sudah waktunya, rekaman itu akan menjadi bukti. Sampai jumpa di pengadilan. Melihat mereka berdua pergi, Peng Chengji duduk di kursi seolah kehilangan jiwanya. Kemudian, ia mengambil ponsel dan menelepon ayahnya. Ayah, ada sesuatu yang terjadi. Setelah mengurus pengembangan Secret Farm, mereka berdua tidak terburu-buru masuk ke mobil. Ma Huayang bertanya, Presiden Lin, bagaimana Anda ingin menangani masalah ini? Apakah Anda ingin menyelesaikannya secara pribadi atau menuntut mereka? Tidak ada gunanya menyelesaikannya secara pribadi. Itu membuatku terlihat seperti orang yang rakus uang, kata Lin Yi. Lakukan saja secara profesional. Nanti saya telepon lagi, dan kamu bisa pergi ke kantor kelurahan. Kamu bisa bahas nanti bagaimana menangani masalah ini. Baik, Presiden Lin. Saya akan menangani masalah ini.
Oke, silahkan. Setelah memberikan instruksi, keduanya berpisah. Lin Yi melihat arlojinya dan melihat sudah hampir pukul 11. Ia pun pergi ke bandara untuk menjemput Qiu Yukio dan Ning Che. Tidak lama setelah dia tiba di bandara, dia melihat Qiu Yukio, Ning Che, dan yang lainnya berjalan keluar dari terminal. Berbeda dengan misi sebelumnya, beberapa dari mereka berpakaian sangat kasual. Para pendatang baru tampak sama. Mereka berpakaian formal, tetapi Qiu Yuluo dan Ning Che berbeda. Yang satu mengenakan celana pendek denim, dan yang satunya lagi mengenakan rok pendek. Mereka sama sekali tidak tampak datang untuk sebuah misi. Sebaliknya, mereka tampak datang untuk bertemu mantan kekasih mereka. Melihat Lin Yi, Tao Cheng menghampiri sambil tersenyum, kali ini kita di wilayahmu. Aku serahkan resepsinya padamu. Itu bukan masalah. Yang kukhawatirkan adalah kamu terlihat seperti datang untuk jalan-jalan. Ini hanya misi kecil. Tujuan utamanya adalah membawa para pendatang baru melihat dunia. Kami bertiga akan menjadi pemandu wisata. Petik 2. Ayo pergi. Aku akan menyiapkan tempat. Kita selesaikan makan siang dulu. Kita bisa ngobrol sambil makan. Ini wilayahmu. Aku akan mengikuti rencanamu. Lin Yi membawa mereka berenam keluar dari bandara. Melihat Lexus Lin Yi, Ning Che berkata dengan nada menghina. Dengan kekayaanmu, kamu masih bisa pakai Lexus. Kamu yakin ini bukan lelucon? Dengan begitu banyak orang, hanya mobil ini yang bisa menampung semua orang. Kalau saya mengendarai supercar, saya butuh 7 mobil untuk menampung semua orang. Saya mungkin akan menjadi berita utama di Weibo besok. Kamu suka mengendarai mobil sport? Tanya Ning Che penasaran. Hanya dengan santai. Kebetulan sekali. Ketua tim kita, Qiu, juga penggemar modifikasi mobil. Apakah ada tempat yang cocok untuk kita balapan beberapa putaran nanti? Dilihat dari ekspresi kalian, kenapa kalian semua terlihat begitu bersemangat melakukan ini? Karena ini juga salah satu proyek latihan khusus Brigade Garda Pusat. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kaki kita untuk menangkap orang, kan? Lin Yi melirik Qiu Yuluo dan Ning Che, lalu berkata pada yang terakhir. Kakimu baik-baik saja, tapi kakinya tidak. Terima kasih atas pujiannya, haha. Qiu Yuluo berbalik dan mengabaikan Lin Yi. Ayo pergi. Kita masuk ke mobil dan makan dulu. Nanti aku ajak kamu main-main. Kemudian, Lin Yi mengantar mereka ke Hotel Peninsula. Presiden Lin, kamar pribadi sudah disiapkan. Melihat Lin Yi tiba, Wang Tianlong berlari kecil untuk menyambutnya. Baiklah, silakan. Aku akan membawa anak buahku dulu. Kelompok yang beranggotakan 7 orang itu tiba di ruang pribadi, dan Lin Yi mendorong menu. Pesan apapun yang kamu mau. Lin Yi, apakah kamu sering datang ke sini? Tao Cheng membolak-balik menu dan bertanya dengan santai, aku juga pernah dengar tentang Peninsula Hotel. Hotel ini tidak murah. Ini hotelku. Makanlah sepuasnya. Pilih makanan yang enak. Kamu hebat. Hotelnya sangat mewah sampai termasuk salah satu yang terbaik di Huaxia. Meskipun latar belakang keluarga Tao Cheng tidak kaya, itu hanya jika dibandingkan dengan seseorang seperti Lin Yi, yang merupakan taipan sejati. Di mata orang biasa, kekayaan keluarganya masih berada di luar jangkauan mereka, jadi dia tidak terlalu terkejut. Ini hanya masalah kecil. Saya tidak menghasilkan banyak uang dalam setahun, jadi saya tidak menganggapnya serius, kata Lin Yi. Tapi pada akhirnya, makanan ini akan menjadi tanggungan perusahaan. Kita akan selesaikan biaya makan malamnya nanti, pokoknya bisa diganti dengan dana dari Brigade Garda Pusat. Qiu Yuluo, Tao Cheng. Ning Che tertawa terbahak-bahak hingga pinggangnya gemetar. Apakah ini termasuk penggelapan? Saya akan sangat bodoh jika tidak memanfaatkan ini. Lagi pula, ini uang publik, kata Lin Yi. Tidak ada orang di sekitar sekarang. Ceritakan tentang misinya. Ini misi pendukung. Tim 1 mendapatkan 2 kg biji bas dari Pulau Tilia. Misi kami adalah membawa pulang benda-benda ini. Hah? Apa kau diam-diam membawanya kembali? Tentu saja. Menurut konvensi, kami dilarang mengeluarkannya, tapi ada pengecualian untuk semuanya. Tidak ada yang bisa benar-benar melakukan riset jika kami mengikuti konvensi. Bab 1094. Mengatur semua detail. Dalam beberapa kasus, negara dan individu adalah sama dan berperilaku sama. Keduanya juga akan melakukan hal-hal yang licik. Jika aturan tidak dilanggar, keberadaan aturan tidak akan ada artinya. Di mana lokasi tepatnya? Tanya Lin Yi sambil makan. Itu di perairan internasional. Kita harus naik perahu. Rumit banget. Beda banget sama yang di film-film. Apa ada kode jalan rahasia atau semacamnya? Tidak, kata Tao Cheng sambil tersenyum. Selama kapal tidak berlayar ke perairan internasional, tidak akan ada yang mencurigai Huaxia.
Ini aman. Dimengerti. Itu bukan masalah besar. Setelah mempelajari keseluruhan proses misi, Lin Yi tidak khawatir. Memang tidak sulit. Memang, ini hanya misi kecil. Lagi pula, ketika saatnya tiba, militer akan berpatroli di laut terdekat. Tidak mungkin kita akan disergap. Kalau tidak, kita tidak akan begitu santai. Mari kita lakukan pekerjaan kita ketika waktunya tiba. Benar sekali, kata Tao Cheng sambil terkekeh. Ngomong-ngomong, kita sudah sampai di Zonghai. Kamu urus sisanya. Bukankah ada arena balap di Zonghai? Sepertinya itu yang terbesar di Huaxia. Ajak kami ke sana untuk bersenang-senang. Kata Ningche, ayo kita balapan beberapa putaran. Kau mau kemana? Kau bukan tandinganku, kata Qiu Yuluo. Menyerah saja. Meskipun tidak sering, aku pernah mengalahkanmu beberapa kali, kata Ningche sambil menatap yang lain. Apakah kamu ingin bertaruh? Kata Tao Cheng, aku di pihak ketua tim Qiu, keahlian mengemudinya terkenal di Yanjing. Orang biasa benar-benar bukan tandingannya. Kau dengar itu? Jangan mempermalukan dirimu sendiri, kata Qiu Yuluo sambil minum air. Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya. Ningche membawa tasnya. Ayo pergi sekarang. Aku akan menelepon dan membersihkan tempat ini sekarang, kata Lin Yi sambil memegang teleponnya. Membersihkan tempat ini. Suatu kehormatan yang luar biasa. Pacuan arena internasional Zonghai juga milikku. Hah? Bukankah perbedaan industrinya terlalu besar? Tanya Tao Cheng terkejut. Bukankah Anda bekerja di industri semikonduktor dan internet? Mengapa Anda terlibat dalam hal ini? Sebelumnya saya tidak punya kegiatan apapun, jadi saya membeli beberapa fasilitas dengan santai. Itu sepenuhnya untuk hiburan saya sendiri. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihasilkan tempat itu. Kamu benar-benar kaya. Di antara orang-orang yang hadir, selain Qiu Yuluo dan Ningche, tidak ada orang lain yang dianggap kaya. Keluarga mereka hanya memiliki aset miliaran dolar. Belum lagi industri Lin Yi lainnya, hanya sirkuit balap internasional Zonghai ini saja sudah cukup untuk melampaui mereka. Ini cuma bisnis kecil. Ayo kita bersenang-senang. Ayo pergi. Berdasarkan pengaturan Zhou Haitao, arena balap dikosongkan. Lebih dari 10 mobil modifikasi berhenti menunggu di lintasan, menunggu Lin Yi dan yang lainnya datang. Kebisingan La Voiture dan Likan. Qiu Yuluo dan Ningche terkejut melihat mobil di jendela gedung. Likan berjumlah 67 juta. La Voiture Noise dihargai 120 juta. Mobil langka seperti itu bukan lagi sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Koneksi dan hubungan juga merupakan faktor penting untuk mendapatkan sesuatu seperti ini. Kebanyakan orang tidak memiliki keterampilan untuk mendapatkannya. Pantas saja kau berani menyerang orang-orang dari halaman itu. Aku benar-benar meremehkan kekuatanmu di Zonghai, kata Ningche. Orang-orang itu bodoh sekali. Mereka sudah dimanja. Lin Yi menjawab dengan santai sambil membawa anak buahnya keluar jalur. Mobil-mobil itu semuanya telah dimodifikasi sesuai standar tertinggi di pasaran. Harganya masing-masing sekitar 6 juta yuan. Silakan berkendara sesuka hati. Kalau sudah waktunya, Anda tinggal tanda tangani dokumennya, dan saya yang akan mengurus penggantiannya dengan pihak atasan. Haha. Tao Cheng tertawa. Kurasa Bos Liu akan mengabaikanmu. Dia bahkan mungkin memintamu untuk mensubsidi dananya. Setelah mengobrol sebentar, mereka masing-masing masuk ke mobilnya sendiri. Kamu juga tidak suka mengemudi. Ayo turun dan balapan beberapa putaran. Biar aku lihat kemampuanmu. Kalian berdua bukan lawan yang layak, main saja sendiri. Anda tidak boleh meremehkan keterampilan mengemudi ketua tim Qiu. Lin Yi melirik Qiu Yuluo. Dengan kakinya yang pendek, dia bahkan sulit menginjak pedal gas. Siapa yang kau katakan berkaki pendek? Anda. Qiu Yuluo. Ningche, aku suka cowok jujur sepertimu. Jika kamu merasa mampu, datanglah dan ikuti balapan beberapa putaran. Bau mesiu di kedua sisi bertambah kuat, dan Ningche mundur ke samping. Awalnya, dia ingin berlari beberapa putaran dengan Qiu Yuluo, tetapi dilihat dari penampilannya, Qiu Yuluo sudah tidak tertarik lagi. Aku tidak akan mempermalukanmu. Jangan. Tidak perlu melindungi harga dirinya. Ningche mengipasi api. Cepat dan balapan beberapa putaran, atau dia akan benar-benar berpikir dia adalah Dewi Balap, Sumacher. Hal ini terutama karena tidak ada rasa pencapaian jika saya menang. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Ningche menatap Qiu Yuluo dan berkata, beranikah kau? Mengapa aku tidak berani? Qiu Yuluo menatap Lin Yi. Kalau aku menang, kamu harus patuh di masa depan. Jangan bersikap tidak sopan di depanku. Qiu Yuluo tidak sabar menunggu Lin Yi turun dari kudanya yang tinggi. Sejak dia bergabung dengan Brigade Garda Pusat, dia telah mempermalukannya lagi dan lagi.
Tidaklah buruk jika dia dapat membangun kembali reputasinya melalui masalah ini. Dia harus membangun gengsinya sebagai pemimpin tim. Bagaimana jika aku menang? Silakan katakan apapun yang kau mau, kata Qiu Yuluo acuh tak acuh. Ia tak menyangka akan kalah. Kalau begitu, ayo bertaruh pada celana dalammu, haha, kata Ning Che tanpa malu-malu. Jika kamu kalah, berikan satu set pakaian dalammu kepada Lin Yi. Tao Cheng. Kalau Anda nongkrong di sekitar Ning Che, tidak pernah ada saat yang membosankan. Kenapa kau berdiri di sana seperti burung puyuh? Tanya Ning Che. Kenapa aku tidak berani? Kata Qiu Yuluo, meskipun aku belum pernah berpartisipasi dalam kompetisi resmi, aku tahu tingkat kemampuanku. Di bidang amatir, tidak banyak orang yang bisa mengalahkanku. Bagaimana denganmu? Berani bertaruh? Ning Che menatap Lin Yi. Aku sudah mengatur semua detailnya, kau tinggal bilang ya. Lin Yi mengusap dagunya. Kelihatannya cukup menarik. Lalu apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Saya yakin saya bisa mengalahkannya. Ning Che tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Sempurna sekali. Aku akan membiasakan diri dengan lintasannya dulu. Tunggu aku. Qiu Yuluo sangat serius. Dengan begitu, peluang menangnya lebih tinggi. Dia harus membangun prestisenya. 20 menit kemudian, Qiu Yuluo telah melaju 7 hingga 8 putaran. Lin Yi menyadari bahwa Qiu Yuluo memang sangat terampil. Dalam 7 atau 8 putaran ini, ia mencoba memasuki tikungan pada beberapa sudut berbeda untuk mencapai kecepatan tercepat dan waktu tersingkat. Orang biasa tentu tidak akan mampu melakukan ini. Setelah uji coba, Qiu Yuluo membuka pintu mobil dan berkata kepada Lin Yi. Mari kita mulai. Bab 1095. Inilah sifat manusia. Aku suka menghukum orang sepertimu yang merasa punya kemampuan dan ingin pamer karenanya. Apa kau benar-benar berpikir aku membeli arena pacuan kuda ini hanya untuk pajangan? Dengan itu, Lin Yi turun dari tempat duduknya dan memilih mobil acak yang diparkir di sebelah mobil Qiu Yukio. Ning Che berjalan ke tengah kedua mobil dan bertanya, apakah semuanya sudah siap? Keduanya memberi isyarat oke, yang menunjukkan tidak ada masalah di pihak mereka. Ning Che kemudian mengangkat tangannya dan berkata dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, mesinnya meraung seperti binatang buas. Ban bergesekan dengan tanah, menciptakan kepulan asap putih. Waktu reaksi Lin Yi sedikit lebih baik, dan dia adalah orang pertama yang bergegas keluar. Kecepatan awal Qiu Yukio juga tidak lambat. Dia keluar hampir bersamaan. Adegan ini mengejutkan Tao Cheng dan yang lainnya. Ketua tim Qiu benar-benar kalah di awal. Ini cukup menarik. Apakah ketua tim benar-benar sebaik itu? Tanya Jian Qing penasaran. Kurasa dia sudah sering balapan dengan pembalap lain. Biasanya dia langsung meninggalkan mereka sejak awal. Sepertinya ini pertama kalinya dia tidak langsung memimpin. Lin Yi memang luar biasa. Dia luar biasa. Dia tidak hanya berani dan banyak akal, tapi juga jago balapan. Inilah yang disebut jenius. Kita tidak bisa dibandingkan dengannya, kata Tao Cheng sambil tersenyum. Tapi saya masih sangat yakin dengan ketua tim Qiu. Dia seharusnya bisa mengejar di paruh kedua putaran. Aku juga berpikir begitu. Kalau dia tidak percaya diri, dia tidak akan sejauh ini. Itu sudah pasti. Ketua tim Qiu tidak pernah bertarung tanpa persiapan. Dia pasti bisa mengejar ketinggalannya nanti. Deru mesin memekakkan telinga. Keduanya segera mencapai tikungan pertama, tetapi Lin Yi masih memimpin. Qiu Yuluo, yang tertinggal di belakang, mengerutkan kening. Ia hendak memasuki tikungan, tetapi jarak di antara mereka justru bertambah. Ini bukan pertanda baik. Namun, Qiu Yuluo tidak panik. Mereka belum menyelesaikan putaran pertama. Di paruh kedua putaran, ia bisa memanfaatkan kemampuannya untuk mengejar ketertinggalan. Saat memikirkan hal ini, Qiu Yuluo menenangkan diri dan mengatur kecepatan serta sudut mobil, bersiap memasuki tikungan pertama. Namun, pada saat ini, dia menyadari bahwa kesenjangan antara dirinya dan Lin Yi telah menjadi semakin lebar. Sial, apa dia tidak takut terbalik dengan kecepatan seperti ini? Ning Che berdiri dan berkata, saya rasa bahkan pengemudi Florida pun tidak bisa mengemudi seperti ini, kata Tao Cheng. Ini sungguh luar biasa. Seperti dugaan Ning Che, Lin Yi hanya memperlambat lajunya, tidak selambat Qiu Yuluo. Kemudian, ia memasuki tikungan pertama dengan kecepatan lebih dari 160 mil per jam. Pada saat ini, kecepatan Qiu Yukio telah berkurang menjadi 120. Jarak di antara mereka berdua langsung melebar. Qiu Yuluo tercengang, sedemikian rupa sehingga dia lupa menambah kecepatan setelah memasuki tikungan. Setahu dia, dengan kecepatan seperti ini, dia pasti akan gagal, tapi Lin Yi baik-baik saja. Bagaimana dia melakukannya? Hal ini pula yang menjadi pertanyaan para hadirin lainnya.
Baru setelah melihat Lin Yi, mereka menyadari bahwa mobil bisa dikendarai seperti ini. Hal ini benar-benar menjungkirbalikkan pemahaman dan imajinasi mereka. Saat tikungan pertama berakhir, jarak di antara mereka semakin melebar. Meskipun Qiu Yuluo mengejarnya, dia tidak dapat menghentikan nasibnya yang tertinggal di belakang. Di akhir putaran ketiga, Qiu Yuluo sudah tertinggal setengah putaran di belakang Lin Yi. Mustahil baginya untuk menyalip Lin Yi dalam situasi seperti itu. Pada saat itu, Lin Yi melakukan drift 180 derajat dan memutar balik mobilnya, melaju kencang menuju Qiu Yuluo. Melihat situasinya tidak tepat, Qiu Yuluo buru-buru menginjak rem. Jika mereka bertabrakan, mereka berdua akan mati atau lumpuh. Terdengar derit rem, dan ban mobil mulai berasap, siap terbakar kapan saja. Akhirnya, kedua mobil itu berhenti, dengan jarak kurang dari setengah meter satu sama lain. Lin Yi tersenyum, sementara Qiu Yuluo memegang kemudi dengan kedua tangan, keringat dingin mengucur deras. Butuh waktu lama baginya untuk tenang. Sial, kemampuan mengemudi Lin Yi benar-benar luar biasa. Dia bahkan bisa melakukan trik seperti itu. Ning Che, Tao Cheng, dan yang lainnya tercengang. Adegan ini bahkan lebih seru daripada di film. Lin Yi keluar dari mobil dan mengetuk jendela Qiu Yukio. Ketua tim Qiu, sudah waktunya kau memenuhi janjimu. Kuharap mereka masih hangat saat kau serahkan padaku. Pergi sana. Qiu Yuluo mengumpat dengan jengkel dan keluar dari mobil dengan marah. Ketua tim Qiu, jangan pergi. Kalau kau berani bertaruh tapi tidak mau mengaku kalah, bagaimana kau bisa bertahan di Brigade Garda Pusat di masa depan? Qiu Yuluo mengumpat lagi dan meninggalkan arena pacuan kuda dengan ekspresi dingin. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ini karena hal semacam ini sangat umum di Brigade Garda Pusat. Semua orang kaya dan berpengetahuan luas. Tao Cheng, yang berperan sebagai instruktur, memiliki keterampilan mengemudi yang sangat baik. Semua orang berpikiran terbuka, jadi hal itu tidak akan berdampak apapun pada mereka. Setelah keduanya selesai bermain, yang lainnya juga meninggalkan panggung. Ning Che bahkan meminjam mobil La Voiture Noire dan Likan milik Lin Yi untuk dikendarai sebentar. Ia ingin membiasakan diri dengannya. Mereka bermain sampai pukul 5 sore sebelum Lin Yi membawa semua orang untuk makan lagi. Karena misinya ditetapkan akan dimulai pada tengah malam, masih banyak waktu yang terbuang sia-sia. Setelah makan malam, Lin Yi membawa mereka ke bar untuk menghabiskan waktu, bersiap untuk pergi setelah bermain. Pantai Samudra Tengah, Klub Huangjiang. Huangjiang Clubhouse adalah kedai teh berbasis keanggotaan. Tempat ini tidak pernah dibuka untuk umum. Selama seseorang memiliki kartu anggota, semua biaya masuk di sini gratis. Balai Serikat tidak melakukan kegiatan amal. Sebaliknya, jika seseorang ingin menjadi anggota di sini, mereka harus membayar 880.000 yuan per tahun. Itu adalah jenis bisnis di mana uang berasal dari domba. Di permukaan, Huangjiang Clubhouse adalah tempat hiburan yang terutama berfokus pada mencicipi teh dan metode rekreasi lainnya. Namun pada kenyataannya, ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang kaya. Ada total 4 kamar dagang semacam itu di kalangan kaya Huaxia. Kamar dagang Huangjiang adalah salah satunya, yang sebagian besar anggotanya adalah orang-orang kaya di wilayah pesisir. Ada sistem saling membantu di sini. Jika satu orang kesulitan, yang lain akan membantunya melewati masa sulit tersebut. Di sisi lain, jika mereka menemukan proyek baru, semua orang akan bergegas dan mengumpulkan sumber daya untuk menanganinya. Mereka pasti tidak akan membocorkan beritanya. Konsep memperkaya orang miskin terlebih dahulu, tidak ada dalam lingkungan sosial orang kaya. Semua anggota hanya percaya pada satu prinsip, yaitu mengikuti uang. Setelah kaya, mereka akan memikirkan cara untuk menjadi lebih kaya. Di sisi lain, mereka akan membuat orang lain semakin miskin. Melalui cara ini, mereka akan mengokohkan status mereka. Jika seseorang ingin memanjat lebih dulu dari yang lain, semakin cepat ia memanjat, semakin parah pula jatuhnya. Bahkan tulang-tulangnya pun tak akan tersisa setelah diturunkan. Begitulah sifat manusia. Bab 1096. Bangkitnya grup Lingyun. Di tempat parkir kamar dagang Huangjiang, Rolls-Royce dan Bentley diparkir dengan tenang di samping. Kalaupun ada Mercedes-Benz, itu adalah Mercedes-Benz Maybach spesial yang dijual dengan harga selangit. Di lantai 5 clubhouse, terdapat lampu merah yang menyilaukan. Melihat sekeliling, balok dan pilar dihiasi furnitur yang terbuat dari kayu sutra emas yang berharga. Barang apapun yang acak bisa bernilai jutaan. Berada di sini membuat orang merasa seolah-olah sedang menyaksikan pemandangan Kekaisaran Tang, seolah-olah berada di rumah seorang menteri istana kekaisaran. Ada 4 orang duduk mengelilingi meja persegi merah. Mereka berempat berpakaian santai dan bebas.
Salah satunya bahkan mengenakan celana pendek, seolah-olah baru pulang memancing. Di belakang mereka berempat, ada 4 wanita cantik bertubuh tinggi besar berbalut congsam. Lekuk tubuh mereka indah dan pinggang ramping. Baik dari riasan, wajah, maupun postur tubuh mereka semua telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Mereka berdiri diam di tempat, seperti potret perempuan dalam mural. Mereka telah menjadi bagian dari pemandangan. Pak Tua Peng, kenapa kau memanggil kami terburu-buru? Apa ada kabar baik? Orang yang berbicara adalah seorang pria botak bernama Si Feng Su. Ziji New Energy Vehicle miliknya sudah menjadi salah satu dari 3 mobil teratas di industri ini. Meskipun biasanya ia tidak menunjukkan diri, ia terkenal di industri ini karena kekayaannya. Orang yang dipanggilnya Peng Tua bernama Peng Qingsu. Dia adalah ketua pengembangan pertanian suci dan ayah Peng Chengji. Waktu kita telepon kemarin, bukannya kamu bilang kamu menemukan produk baru yang bahkan bisa mengubah seluruh industri? Aku sudah siapkan uang untuk investasi. Orang yang berbicara adalah Su Tianjun. Heaven's Wings Capital adalah salah satu perusahaan modal Ventura paling terkenal di Tiongkok. Ia terlibat dalam hampir semua perusahaan internet populer di negara itu, dan Su Tianjun juga dianggap sebagai investor utama di lingkaran tersebut. Bahkan ada yang bilang, tidak masalah kalau tidak tahu mau pilih yang mana. Ikuti saja pilihan Su Tianjun. Dari sini, terlihat betapa berkuasanya dia. Berhenti bicara. Sesuatu telah terjadi. 1. Peng Qingsu mendesah. Beberapa hari yang lalu, putra saya secara tidak sengaja menemukan buah yang mengandung 20 hingga 50 kali lipat unsur mikro dari buah biasa. Ia ingin mendapatkan teknologi ini melalui kerjasama, tetapi pihak lain tidak setuju. Di tengah keputusasaan, ia menggunakan beberapa metode khusus, tetapi akhirnya terjadi sesuatu. Petik 2. Orang-orang ini semua paham bahwa apa yang disebut metode khusus adalah metode yang tidak konvensional. Dengan kata lain, dia menipu. Meski begitu, itu bukanlah hal baru dalam lingkaran mereka. Bagaimana mungkin orang kaya disebut penipu? Seharusnya disebut menggunakan modal untuk memecahkan masalah. Apa yang terjadi? Ceritakan pada kami. Orang yang berbicara itu duduk di hadapan Peng Qingsu. Namanya Lu Gaoyue. Ia pemilik Nun Electric, perusahaan raksasa di industri elektronik Huaxian. Ia adalah orang paling terkenal di industri tersebut. Awalnya, anak saya mengira petani penjual buah itu mudah diganggu, jadi dia mengirim surat pengacara, berharap dia mau berkompromi. Tapi coba tebak. Orang itu bukan petani sama sekali, melainkan ketua Lingyun Group, Lin Yi. Apa? Lin Yi. Mendengar nama Lin Yi, mereka bertiga tak bisa duduk diam lagi. Rasanya seperti kursi mereka terbakar. Semua orang menyadari posisi Lingyun Group di Zonghai. Meski bukan pemimpin teratas di dunia bisnis, mereka tidak akan memiliki masalah jika masuk dalam peringkat 5 kelompok terbesar. Selain itu, mereka juga memiliki teknologi chip 2.0, yang memberikan pengaruh besar pada industri semikonduktor. Yang terpenting, mereka tidak terdaftar dan tidak memiliki laporan keuangan yang dapat dijadikan acuan. Akibatnya, tidak ada yang tahu seberapa jauh grup Lingyun telah berkembang secara diam-diam. Meskipun begitu, tak diragukan lagi mereka adalah makhluk raksasa. Tak seorang pun di Zonghai bisa mengabaikan mereka. Ini juga menjadi alasan mengapa mereka bertiga tidak bisa duduk diam. Kau yakin tidak bercanda? Ketua grup Lingyun yang terhormat itu ternyata menjual buah-buahan. Bukankah ini omong kosong? Tanya Su Tianjun. Saya juga berpikir itu omong kosong, tapi orang itu sebenarnya Lin Yi. Kita sudah keterlaluan, kata Peng Qingsu. Lagi pula, dia sudah bilang tidak akan menyelesaikannya secara pribadi. Dengan besarnya Lingyun Group, jika dia melanjutkan masalah ini, Secret Farm Development kita mungkin tidak akan sanggup. Paling-paling ini hanya fitnah. Sehebat apapun Lin Yi, dia harus mengikuti aturan bisnis. Kita tidak bisa membiarkannya berbuat sesuka hatinya, kata Lu Gaoyue. Apa yang dikatakan Pak Tua Lu masuk akal. Itu bukan masalah besar, kata Zi Fengsu. Kalian mungkin salah paham. Mungkin ada beberapa kerugian, tapi tidak seserius yang kalian katakan. Kalian terlalu mudah berpikir. Lin Yi memang orang yang sangat merepotkan. Kalau dia marah, Pak Tua Peng mungkin tak akan sanggup menahannya. Kata-kata Su Tianjun membuat Zhu Zifeng dan Lu Gaoyue memandangnya. Ia adalah seorang investor papan atas di negara ini. Baik karena naluri bisnis maupun visi investasinya, ia dianggap luar biasa di industri ini. Oleh karena itu, kata-katanya sangat berbobot. Apakah kamu tahu lebih banyak tentang dia? Baru-baru ini, saya menerima kabar bahwa grup Lingyun tampaknya membuat langkah baru, kata Su Tianjun. Selain industri semikonduktor, mereka sudah berinvestasi di energi baru. Jika mereka terlibat, dampaknya akan sangat besar pada industri mobil energi baru Anda.
Mereka memasuki sektor energi baru. Mereka baru saja mendapatkan pijakan di industri internet dan semikonduktor, dan mereka benar-benar masuk ke industri lain. 11. Saya baru saja dengar mereka berinvestasi di pembangkit listrik baru kecil bernama Excellent Era. Mereka mungkin sedang mempertimbangkannya. Era yang luar biasa. Zhu Zifeng mendengus dingin dengan nada meremehkan, aku tahu pabrik ini. Pabrik ini belum matang. Bahkan tidak layak disebut-sebut. Tapi perlu diketahui, proyek ini dipimpin oleh CEO mereka, Qixian Zhao, dan CFO mereka, He Yuan. Mereka menginvestasikan 1,4 miliar dalam satu putaran. Itu uang yang sangat banyak. Su Tianjun menatap mereka bertiga dan berkata, soal siapa Qixian Zhao dan He Yuan, aku takkan membuang-buang napas untuk memperkenalkan mereka. Semua orang di lingkaran mereka mengenal mereka. Kedua orang ini adalah kaki tangan Ling Yun Group. Tindakan mereka mencerminkan tekad Lin Yi. Jika mereka berinvestasi dalam proyek ini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Ling Yun Group sedang bersiap memasuki industri energi baru. Setelah Lu Gaoyue selesai berbicara, ia menatap Zhu Zifeng. Industri energi baru Anda akan segera menyambut penantang baru. Sebenarnya, ini baru sinyal. Kalau kita bicara dampak nyata, kita belum akan melihatnya sekarang, kata Su Tianjun. Beberapa hari yang lalu, ada pertemuan puncak tentang industri semikonduktor. Rencana 5 tahun ke-14 sangatlah penting. Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas sekarang bahwa grup Ling Yun telah lama menyusun rencana di bidang ini. Terus terang, mereka telah membentuk monopoli. Anda seharusnya tahu apa artinya ini. Petik 1. Bab 1097. Itu semua milikku. Perkataan Su Tianjun membuat ketiga orang lainnya terdiam. Mereka bukan orang bodoh. Mereka sudah melihat cetak biru perkembangan Ling Yun Group di masa depan. Pembangunan ekonomi bukanlah kue tanpa batas. Ada batasnya. Jika satu orang tumbuh kuat, ia secara alami akan merebut pangsa pasar industri lain. Mereka juga akan terpengaruh secara tak terlihat. Su Tianjun membengkokkan jarinya. Si cantik berbusana Chong Sam di belakangnya mengisi cangkir tehnya sambil berkata perlahan. Semikonduktor dan internet adalah industri yang sangat berpengaruh. Jika mobil energi baru dan rumah pintar Anda ingin dikembangkan di masa depan, mereka mungkin akan dibatasi dalam hal ini. Oleh karena itu, saya pikir masalah saat ini bukan hanya masalah Old Peng. Kita harus menanggapinya dengan serius. Jika tidak, kepentingan kita juga akan terpengaruh. Apakah menurutmu masalah ini akan terselesaikan jika kita menyeretnya ke kamar dagang Huangjiang? Tanya si Feng Su. Kurasa itu tidak mungkin. Peng Qingzu menyesap tehnya. Putraku bertemu dengannya tadi siang. Dia orang yang sangat arogan. Dia sama sekali tidak menganggap kita serius. Kalau kau ingin melibatkannya, kau harus menawarkan imbalan yang substansial. Itu arogansi yang keterlaluan. Dia bahkan tidak menganggap serius kamar dagang Huangjiang. Sebenarnya, kamu meremehkannya, kata Su Tianjun. Saya sudah sering mendengar investor menyebut namanya. Dia sangat berwawasan ke depan, dan visi serta pola pikirnya sangat berbeda dari kita. Dia agak mirip Elon Musk. Pikirannya penuh dengan ide-ide liar. Itu agak mengada-ada, kata Lu Gaoyue. Terjemahan, jika masalah ini terbongkar, perkembangan saham Secret Farm akan terpukul keras. Jika demikian, opsinya akan bertambah. Ia bisa memanfaatkan short selling untuk menguangkan sahamnya, seperti yang dilakukan sebelumnya. Atau, ia bisa secara agresif mengakuisisi saham Secret Farm di pasar sekunder, sehingga terjadi pengambil alihan paksa. Ini situasi yang sangat tidak diinginkan. Saya juga tahu ini skenario terburuk, tapi saya tidak bisa memikirkan solusinya. Inilah masalah yang perlu dipecahkan, kata Peng Qingzu. Keempatnya berpengalaman dalam dunia bisnis dan tahu apa yang menyebabkan hasil ini. Bukan karena dia begitu hebat. Alasan utamanya sangat sederhana. Lagi pula, mereka juga pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Di zaman kuno, siapapun yang memiliki kepalan tangan terkuat akan membuat gebrakan terbesar. Sekarang, siapapun yang memiliki uang terbanyak akan membuat dampak terbesar. Zaman telah berubah, tetapi hukum rimba tetap tidak berubah. Pak Tuasu, koneksimu lebih banyak daripada kami. Bantu kami memikirkan solusinya, kata Lu Gaoyue. Su Tianjun mematikan rokok di tangannya. Jangan cemas. Aku akan menelepon seorang pemimpin lama dan menceritakan hal ini kepadanya. Setelah mengatakan itu, Su Tianjun mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Guru Sue. Guru Sue, ini Su kecil. Saya ingin bertanya sesuatu. Mohon beri saya saran. Tidak seperti saat dia berhadapan dengan Peng Qingzu dan dua orang lainnya, nada bicara Su Tianjun sangat sopan, seperti anak taman kanak-kanak yang bertemu gurunya.
Seorang teman saya mengalami kesalahpahaman dengan Ling Yun Group. Situasinya agak tidak menguntungkan. Adakah cara untuk menyelesaikan masalah ini? Hah? Benarkah? Oke. Aku mengerti. Terima kasih, Guru Sue. Setelah berbasa-basi sebentar, Su Tianjun menutup telepon. Ekspresinya juga tampak puas dan cemas. Baiklah, jangan khawatir. Dia akan segera diurus oleh atasan. Mari kita berkembang dengan damai. Diurus oleh atasan. Apa maksudmu? Tanya Peng Qingsu. Mantan pemimpin saya tidak memberi tahu detailnya. Saya dengar ada orang dari atasan yang ingin mengganggunya. Singkatnya, masa depannya tidak akan mudah, jadi keluarga Anda seharusnya tidak terlalu kesulitan. Jangan khawatir. Situasi ini benar-benar gawat. Kami sudah putus asa. Saya tidak menyangka ada orang dari atas yang akan mengganggunya, kata si Feng Su. Kurasa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong, kata Lu Gaoyue. Ini berkah tersembunyi. Ini mungkin juga kesempatan kita. Coba pikirkan. Kita bahkan mungkin bisa menghasilkan banyak uang. Pukul 10 malam, Lin Yi dan yang lainnya keluar dari bar. Jiang Qing dan dua orang pemula lainnya sedikit gugup karena mereka akan menjalankan misi. Di sisi lain, Ning Che sedikit tidak puas. Lin Yi mengantar rombongan ke dermaga Wang Jiang. Sebuah kapal pesiar kecil telah berhenti di pelabuhan yang disiapkan khusus untuk Lin Yi. Bisong Jiang, penanggung jawab dermaga, juga belum pergi. Ia telah menunggu Lin Yi bersama dua staf lainnya. Presiden Lin, kapalnya sudah siap. Kita bisa jaga diri. Pulanglah. Hari sudah mulai malam, jadi pulanglah dan istirahatlah lebih awal. Lin Yi tidak begitu pandai berlayar, tetapi Tao Cheng telah menjalani pelatihan profesional, jadi dialah yang bertanggung jawab atas hal ini. Baik, Presiden Lin. Kami kembali dulu. Setelah itu, Bisong Jiang dan yang lainnya pergi. Lin Yi memanggil yang lain untuk naik ke kapal. Lin Yi, apakah kapal ini milikmu juga? Ning Che bertanya dengan rasa ingin tahu. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Dermaga di belakangmu dan pantai di samping Teluk Bulan juga milikku. Ning Che. Qiu Yukio. Tao Cheng. Pertama, hotelnya, lalu arena pacuannya. Kini, dermaga dan pantainya. Semua itu berjumlah sedikitnya 10 miliar yuan. Jika aku tahu kau pemilik dermaga ini, aku pasti akan datang ke kapal dan menikmati laut malam ini, kata Ning Che sambil tersenyum nakal. Sejujurnya, saya belum pernah naik perahu sebelumnya. Ketua tim Ning, ada sampahnya dan anggur merah di kapal, kata Jiang Qing sambil tersenyum. Juga, ada lebih dari selusin bikini cadangan. Cukup untuk kita. Keduanya saling berpandangan dan menampakkan senyum licik. Lalu apa yang kita tunggu? Pesta baju renang dimulai sekarang. Bisakah kalian berdua lebih berhati-hati? Kami sedang menjalankan misi. Kami tidak meminta kalian menari di atas laut, keluh Qiu Yukio. Kenapa kamu pura-pura tidak bersalah? Kamu mau melepasnya sendiri atau aku yang melepasnya? Tanya Ning Che. Juga, jangan lupa kalau bramu sekarang milik Lin Yi. Lepaskan dan berikan padanya. Enyahlah. Kau pikir aku ini kau? Meskipun kau bukan aku, kau bisa belajar dariku. Jika Lin Yi menginginkannya, aku akan memberikannya sekarang. Apakah kamu pikir semua orang seperti kamu? Qiu Yukio memutar matanya. Masalahnya adalah kamu kalah dan tidak menepati janjimu. Sebagai ketua tim, setidaknya kamu harus memberi wakil ketua tim beberapa tunjangan. Apa yang bisa kuberikan? Aku tidak mungkin menepati janjiku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalau begitu, aku akan menelanjangimu. Dengan itu, Ning Che melompat. Bab 1098. Situasi tak terduga. Sial, bisa lebih serius lagi. Masih banyak pendatang baru di sini. Mereka sudah lama di tim dan juga pernah menjalankan misi bersama kita. Bagaimana mungkin mereka dianggap pemula, kata Ning Che. Butuh waktu lama untuk mencapai laut lepas. Jangan ragu. Main saja. Tapi kita tidak bisa berubah di sini. Lihat apa yang kau katakan. Kau hanya orang yang berhati dingin. Kau terlalu malu untuk bersenang-senang. Belajarlah lagi dariku nanti. Saya melihat ada peralatan selam, dan saya ingin menyelam. Apa menurutmu saya sekotor kamu? Setelah beberapa saat, ketiga gadis itu kembali ke kabin dan berganti pakaian renang bikini satu persatu. Kemudian, musik dimulai dan tarian di laut pun dimulai. Mereka semua berasal dari keluarga kaya. Ketiga gadis itu memiliki tubuh yang sangat indah, tetapi ketika mereka melihat perut Lin Yi, mereka berseru serempak. Bagaimana kamu melatih otot perutmu? Otot-otot itu terlalu indah, kata Ning Che. Bukan cuma itu,
kamu bahkan punya sabuk atlas di garis V, mereka benar-benar tak terkalahkan, kata Jiang Qing dengan mata berbinar-binar. Bahkan Qiu Yuluo pun tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali. Sosoknya sungguh terlalu bagus. Lihat saja. Nggak perlu ngiler. Bahkan di usiaku sekarang, aku, kakak perempuanmu, ingin merasakan kebahagiaan seorang gadis. Dengan hari dan pemandangan yang begitu indah, maukah kau memenuhi keinginanku? Lin Yi melihat arlojinya. Kita akan sampai di laut lepas sekitar 1 jam lagi. Waktunya tidak cukup, kan? Ning Che dan Jiang Qing saling memandang. Ketahanannya sungguh luar biasa. Ketua tim Qiu, apakah kamu ingin mencobanya? Aku rasa bahkan pacarmu pun tidak bisa bersaing. Qiu Yuluo tidak mengatakan apa-apa dan memutar matanya ke arah Ning Che. Karena dia benar. Kalau begitu, sudah beres. Kalau kamu punya waktu, kamu pasti bisa membiarkanku merasakan kebahagiaan seorang gadis. Tidak hanya aku bisa membiarkanmu merasakan kebahagiaan seorang gadis, tapi aku juga bisa membiarkanmu merasakan kegembiraan Chang'e, kata Lin Yi. Apa arti kebahagiaan Chang'e? Aku akan memastikan kamu merasa baik. Hahaha. Ning Che tak kuasa menahan tawa lagi. Dadanya bagaikan air laut di bawah perahu yang memantul ke perahu, sungguh memanjakan mata. Setelah berkeliaran di perahu sebentar, Qiu Yuluo dan Ning Che membawa peralatan selam ke dalam air. Karena berbahaya untuk menyelam di malam hari, Tao Cheng sengaja memperlambat laju kapal hingga mereka lelah menyelam dan kembali naik ke kapal. Baru kemudian mereka menambah kecepatan lagi. Sekitar pukul 1 malam, perahu sudah mencapai posisi yang dituju di laut lepas. Semua aktivitas di kapal pesiar dibatalkan. Mesin kapal pesiar dimatikan, dan semua lampu di kapal dipadamkan. Di laut dalam, ia tampak seperti hantu yang mengambang. Bagaimana kabarnya? Kapan targetnya akan muncul? Qiu Yu mendarat di tubuhnya dan bertanya pada Tao Cheng dengan handuk melilitnya. Aku sudah membalas. 20 menit lagi. Kalau sudah waktunya, aku akan naik perahu motor dan diam-diam pergi ke sana. Misi kali ini sangat sederhana, menerima orang-orang dari tim 1 Brigade Garda Pusat dan mengambil biji bas. Satu-satunya bagian yang sulit adalah serah terima. 2 anggota tim 1 menyelinap ke kapal kargo yang membawa biji bas. Hal ini karena tujuan akhir kapal adalah Sunrise Land, dan akan melewati lokasi tertentu. Oleh karena itu, selama operasi pertemuan, mereka akan diam-diam menyusup ke sisi kapal kargo dan menunggu tim kedua menuju ke kapal motor. Setelah itu, mereka akan dijemput kembali. Periksa perlengkapan yang kamu bawa. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, tunggu saja. Oke. Setelah memeriksa peralatan, Lin Yi dan Tao Cheng menurunkan perahu motor. Kemudian, mereka naik ke perahu motor bersama Jiang Qing dan 2 orang lainnya, siap bergerak kapan saja. Pada saat ini, mereka melihat seberkas cahaya datang dari jauh, diikuti oleh deru turbin. Ditambah dengan kegelapan di sekeliling mereka, suaranya bagaikan nyanyian sirene. Meskipun tidak ada bahaya, tekanan mentalnya tak tertahankan. Tak lama kemudian, kapal kargo sepanjang 300 meter itu melintas di depan mereka bagai monster baja. Kapal itu meraung dan melesat, menghancurkan langit dan laut di bawahnya. Pada saat ini, semua orang merasakan hal yang sama. Manusia terlalu tidak berarti. Semangat, targetnya sudah muncul, bisik Tao Cheng. Kami siap. Kami bisa pindah kapan saja. Tao Cheng mendongak dan memberi isyarat ke arah Qiu Yuluo dan Ning Che. Kemudian, ia mengendarai perahu motor menuju kapal kargo, Silvestre. Sekitar setengah jam kemudian, perahu motor yang ditumpangi Lin Yi dan yang lainnya menyusul Silvestre. Tao Cheng memegang senter dan memancarkan serangkaian sinyal cahaya. Kemudian, ia mengemudikan perahu motor dan diam-diam mengikutinya, menunggu respons dari anggota tim lainnya. Namun, setelah lebih dari 10 menit, tidak ada pergerakan di Silvestre. Oleh karena itu, Tao Cheng dengan hati-hati membuat serangkaian sinyal lainnya, tetapi setelah lebih dari 10 menit, masih belum ada respons. Ada apa? Apa karena posisi kita yang kurang bagus? Apa itu sebabnya mereka tidak melihat kita? Tanya Jiang Qing. Kemungkinannya sangat kecil. Orang-orang yang terlibat tidak cenderung melakukan kesalahan sekecil itu. Melihat situasinya tidak benar, Tao Cheng mengambil walkie-talkie. Ketua tim, hubungi orang-orang di tim 1 dan tanyakan di mana mereka berada. Kami sudah siap menerima mereka. Mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan. Roger Tat. Ning Che menjawab dan terdiam. Beberapa menit kemudian, walkie-talkie di tangannya berdering lagi. Tim 1 menghadapi beberapa masalah dan meminta kami pergi ke kapal untuk memperkuat mereka. Memperkuat mereka? Tao Cheng tercengang. Silvestre itu kapal kargo. Orang-orang di dalamnya orang biasa. Kecil kemungkinan mereka akan menemui masalah. Aku juga ragu, kata Ning Che.
Ubah rencananya. Kamu dan Lin Yi naik ke kapal dan lihat apa yang terjadi. Suruh Jiang Qing dan yang lainnya menjemputmu dari bawah. Kalau ada yang tidak beres, kalian berdua cepat mundur. Ning Che tahu betul level Tao Cheng dan Lin Yi. Jika terjadi sesuatu, akan lebih mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Jika dia membawa Jiang Qing dan dua orang lainnya, mereka mungkin akan menjadi beban. Roger Tat. Tao Cheng menyerahkan walkie-talkie kepada Jiang Qing. Kalian bertiga tunggu di sini. Lin Yi dan aku akan memeriksa kapal. Mengerti, kakak Cheng? Tao Cheng menatap Lin Yi. Ayo kita naik dan lihat apa yang terjadi. Bawa semua perlengkapannya dulu. Tao Cheng mengeluarkan dua set peralatan pendakian elektromagnetik dari tasnya. Kelihatannya seperti versi berat dari sarung tangan dan penutup sepatu. Terdapat sumber daya dan kumparan di dalamnya. Ketika daya dinyalakan, gaya magnet yang kuat akan dihasilkan di luar peralatan, menyedot orang ke permukaan baja. Setelah daya diputus, gaya magnet akan hilang, sehingga menghasilkan efek panjat magnet. Lin Yi tidak ragu-ragu, ia mengenakan perlengkapannya dan naik ke kapal bersama Tao Cheng. Ini adalah pertama kalinya Lin Yi menggunakan peralatan ini, jadi ia belum terbiasa. Namun, kemampuannya untuk mempelajari hal-hal baru sangat kuat, sehingga ia tidak butuh waktu lama untuk menguasai penggunaan peralatan ini. Angin laut yang kencang mengacak-acak rambut mereka, tetapi dengan kondisi mereka saat ini, hal itu tidak terlalu memengaruhi mereka. Hanya saja kecepatan memanjat mereka akan lebih lambat. Apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Tanya Lin Yi sambil memanjat. Itu jarang terjadi. Hanya terjadi sekali, kata Tao Cheng. Mereka mungkin telah dibuntuti, tetapi mereka belum bisa mengungkapkan situasinya untuk saat ini, jadi ketika kami sampai di kapal, kami berdua harus berhati-hati. Mungkin akan ada konflik. Lin Yi mengangguk dan bersiap bekerja. Pada saat inilah dia tiba-tiba teringat suatu masalah. Setiap kali lelaki berpakaian hitam itu muncul, ia selalu ditemani oleh Bat Ore. Kali ini, situasinya sama. Sekelompok orang membawa kembali biji bas dan kebetulan, hal seperti itu terjadi lagi. Kalau begitu, apakah pria berbaju hitam itu akan muncul kembali? Bab 1099. Berdarah. Lin Yi bergidik memikirkan hal itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa hal itu mungkin. Ayo cepat. Aku merasa ada yang tidak beres. Hah, ada apa? Tao Cheng menjadi serius. Setelah apa yang terjadi di kuantum, Tao Cheng merasa bahwa wawasan Lin Yi melampaui mereka semua. Oleh karena itu, dia sangat menghargai pendapatnya. Aku tidak bisa bilang. Pokoknya, ayo cepat. Aku takut terjadi sesuatu. Oke. Lin Yi tidak bisa memberitahu Tao Cheng Ming tentang orang-orang berbaju hitam itu. Ia hanya ingin naik ke kapal sesegera mungkin untuk menghindari kecelakaan. Dalam waktu kurang dari 20 menit, mereka berdua naik ke kapal dengan peralatan pendakian elektromagnetik. Ribuan kontainer ditumpuk rapi di kapal kargo seperti labirin baja. Tao Cheng menekan komunikator di samping telinganya dan berbisik. Kami sudah di kapal. Laporkan lokasi target. Blok F, baris ketiga. Mereka bersembunyi di sana. Roger Tat. Tao Cheng menatap Lin Yi dan berbisik. Zona F, baris ketiga. Berpisah, tapi jangan sampai saling pandang. Oke. Dibandingkan dengan sejarah misi yang panjang, misi dukungan jenis ini sangatlah tidak signifikan. Oleh karena itu, sebelumnya, Qiu Yuluo dan Ning Che tidak menyangka akan serumit ini. Mereka tidak membawa terlalu banyak peralatan. Akibatnya, dia hanya bisa menggunakan metode bodoh seperti itu untuk menemukan target mereka. Setelah berkomunikasi, keduanya mencari lokasi zona F. Namun, dia berbalik setiap 3 langkah untuk memastikan lokasi pihak lainnya. Di kapal kargo sebesar itu, selama tidak ada keadaan khusus seperti ledakan, sebenarnya sangat aman. Hal ini karena kapal kargo sebesar itu tidak dapat dipatroli sama sekali. Kalaupun ada awak kapal yang datang, mereka hanya akan melakukan pemeriksaan simbolis. Ini laut, dan mustahil mencuri apapun dengan kekerasan. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Meski begitu, keduanya masih sangat berhati-hati. Hal ini karena orang-orang di tim 1 telah memberi sinyal adanya bahaya. Artinya, selain pelaut biasa, ada pula musuh yang sebanding dengannya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan kalah. Hal ini terutama berlaku untuk Lin Yi. Jika dia bertemu pria berbaju hitam itu lagi, dia tidak yakin apakah Tao Cheng akan cocok untuknya. Kedua, orang itu sangat pintar. Kalaupun ia menyadari bahwa dirinya bukan tandingannya, ia masih bisa memikirkan cara untuk pergi. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah memastikan keamanan biji bas sebelum membahas hal lainnya. Tidak lama kemudian, Tao Cheng kembali ke sisi Lin Yi.
Pihak saya CBA. DEF seharusnya ada di pihak Anda. Lin Yi mengangguk. Mereka berdua kembali dan dengan hati-hati mengamati ke depan. Setengah jam kemudian berlalu, dan mereka berdua masih mencari dengan cermat. Embusan angin bertiup lewat, seolah membawa firasat dingin. Rasanya seperti jarum yang menusuk tulangnya. Lin Yi bergumam dalam hatinya. Dengan indera penciumannya yang tajam, ia mendeteksi bau samar darah. Entah kenapa, Lin Yi merasa ini bukan ilusi. Mereka berjalan sekitar 10 meter ke depan. Tiba-tiba, Lin Yi berhenti. Tao Cheng bertanya dengan punggung menghadap Lin Yi. Benarkah? Itu lebih cepat dari... Tao Cheng tiba-tiba berbalik, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, tubuhnya membeku di tempat. Di tengah dua baris kontainer tergantung dua mayat. Arteri di pergelangan tangan mereka dipotong terbuka, dan darah mengalir ke celah wadah seperti sungai kecil. Seorang pria dan seorang wanita. Wajah mereka pucat dan ekspresi mereka berubah. Darah di berbau darah. Cahaya bulan yang dingin membuat pemandangan di depan mereka berdua semakin menyeramkan. Jelaslah bahwa setelah mereka berdua ditangkap, mereka digantung di sini. Kemudian, arteri di pergelangan tangan mereka dipotong, menyebabkan mereka mati kehabisan darah. Sialan, apa-apaan ini? Lin Yi segera menutup mulut Tao Cheng. Terlalu banyak pertanyaan. Pembunuhnya mungkin masih ada di kapal. Mereka harus pergi secepatnya sebelum sesuatu terjadi. Jangan pikirkan apapun sekarang. Yang lebih penting adalah menyelesaikan misi kita. Lin Yi menutup mulutnya. Ia bisa merasakan air mata Tao Cheng mengalir di jari-jarinya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bersikap emosional. Aku akan menurunkan mereka. Kau pergi dan beri tanda pada orang-orang di bawah. Suruh Jiang Qing dan yang lainnya mengemudikan kapal ke lokasi kita. Tao Cheng mengangguk, dan Lin Yi melepaskannya. Mereka berdua pergi bekerja. Awalnya, Lin Yi ingin meraih kaki mereka dan menariknya ke bawah. Namun, setelah mencoba beberapa kali, tidak ada reaksi. Lin Yi mengubah strateginya dan meraih pegangan tangan di depan pintu kontainer untuk memanjat. Saat itulah ia baru menyadari tulang belikat mereka telah tersangkut pada kait yang tergantung di kontainer pengiriman. Suara mendesing. Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Pembunuhnya terlalu kejam. Untuk mencegah Tao Cheng melihat ini, Lin Yi melepas semua kait yang tergantung di bahu mereka dan membawanya kembali ke dek. Tenang saja. Kamu sudah bertahun-tahun di Brigade Garda Pusat. Kamu seharusnya sudah siap mental untuk hal-hal seperti ini. Aku tahu. Tao Cheng sudah tenang sekarang. Aku sungguh tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka mengorbankan diri mereka sendiri dengan cara seperti itu. Lin Yi menepuk bahu Tao Cheng. Mereka semua sudah dewasa, jadi dia tidak perlu menghiburnya. Ayo mulai bekerja, kata Lin Yi. Lepaskan baju dan celanamu, lalu ikatkan pada kami. Lalu turun dari kapal. Cepat. Oke. Tak satu pun dari mereka ragu. Mereka menanggalkan pakaian mereka, berharap bisa mengikat tubuh-tubuh itu lebih erat. Beberapa menit kemudian, Lin Yi dan Tao Cheng mengikat mayat itu ke tubuh mereka, mengenakan peralatan pendakian elektromagnetik, dan turun dari kapal. Ketika Jiang Qing dan dua orang lainnya melihat mayat mereka, mereka tercengang. Ia sama sekali tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rasanya seperti disambar petir tiba-tiba, atau seolah-olah seseorang telah menyiramkan air dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki ke sebaskom. Tubuhnya mati rasa dan ia tak bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Jiang Qing berseru. Ini bukan tempat untuk bicara. Cepat pulang. Kita harus bertemu Qiu Yuluo dan Ning Che. Mengerti, kata anggota laki-laki, Wang Yong. Mesinnya menyala, dan ombak di kedua sisi terbelah oleh lambung kapal. Suasana di kapal suram. Tak seorang pun bicara. Mereka begitu terkejut hingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Suara kapal kargo menghilang di kejauhan. Tak jauh dari sana, kapal pesiar kecil milik Qiu Yuluo dan Ning Che terlihat sedang menuju Lin Yi. Sementara itu, Tao Cheng sudah memberitahu mereka sebelumnya bahwa misinya telah gagal. Bawa mereka, kata Qiu Yuluo. Setengah jam kemudian, semua orang kembali ke kapal. Suasana yang menindas tidak hilang. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat diterima oleh Qiu Yuluo maupun Ning Che. Lin Yi, kamu pernah jadi dokter. Kamu lebih ahli dalam melakukan otopsi daripada kami. Coba lihat, kata Ning Che dengan suara rendah. Lin Yi ragu sejenak. Apakah kamu benar-benar ingin mendengar hasilnya? Bab 1100. Anggota Brigade Garda Pusat tidak mungkin mati sia-sia. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kau harus siap mental saat datang ke Brigade Garda Pusat. Kedua orang ini disiksa secara tidak manusiawi saat mereka masih hidup. Kuku mereka dicabut, dan tubuh mereka penuh memar.
Dua luka di tulang belikat mereka dipaku saat mereka masih hidup. Wanita ini bahkan dilecehkan, kata Lin Yi. Selain itu, tulang kaki dan tangan mereka patah. Namun, penyebab kematian sebenarnya adalah arteri yang putus dan pendarahan hebat. Waktu kematian sebenarnya sekitar 1 jam yang lalu, hampir segera setelah kami berdua naik ke kapal. Dan luka-luka di tubuh mereka semua berasal dari sebelumnya. Qiu Yuluo menyeka air matanya, dan Ning Che menarik napas dalam-dalam. Suasana di kapal dipenuhi kesedihan. Seperti yang pernah dikatakan Tao Cheng, dia bisa menerima kematian rekan-rekannya, tetapi dia tidak bisa menerima pengorbanan yang begitu sulit. Namun, ia tak punya pilihan. Setelah bergabung dengan Brigade Garda Pusat, ada banyak hal yang tak bisa ia perintahkan. Lin Yi mengeluarkan selembar kain dari kamar tidur dan menutupi mereka berdua. Saya sudah memberitahu orang-orang di area garnisun Songhai untuk datang dan menyambut kami, kata Lin Yi. Kalian berdua, laporkan masalah ini ke atasan dan lihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Qiu Yuluo mengangguk dan berdiri di samping. Ia melaporkan situasi tersebut kepada Liu Hong dan baru kembali 10 menit kemudian. Apa yang dikatakan Bos Liu? Tanya Ning Che. Dia sedang membawa orang ke Songhai sekarang. Kita bicarakan nanti kalau dia sudah sampai. Ning Che mengeluarkan sekotak rokok dari tasnya dan menyalakan satu untuk dirinya sendiri. Semuanya, mari kita sampaikan pendapat kita. Terlalu banyak hal yang mencurigakan dalam masalah ini. Orang-orang yang menghubungimu sebelumnya seharusnya bukan mereka berdua, kata Lin Yi. Kemungkinan besar si pembunuh mengirimi kami pesan atas nama mereka. Dia ingin memancing kami ke kapal agar kami bisa menemukan mereka. Tapi siapa pembunuhnya? Apa motifnya? Ini terlalu kejam, kata Jiang Qing. Ini juga merupakan masalah yang perlu diselesaikan segera. Namun, Lin Yi hanya bisa memastikan bahwa hal itu tidak dilakukan oleh pria berpakaian hitam. Dia telah berinteraksi dengannya 2 kali, dan setiap kali mereka bertukar pukulan, dia akan berhenti ketika sudah unggul dan pergi dengan tergesa-gesa. Terutama saat kedua kalinya ketika dia mengambil biji bas dari Kaie Mitsui. Namun, dia tidak membunuh Yoshino Yoshida atau Kaie Mitsui. Dia tidak peduli dengan identitas Kaie Mitsui, tetapi dia bukanlah orang yang akan membunuh orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, tidak mungkin dia adalah pembunuhnya. Meskipun Bat Ore muncul, dia tidak muncul. Pembunuhnya adalah orang lain. Saya punya tebakan yang berani, kata Lin Yi. Pembunuhnya kemungkinan besar adalah seseorang dari Black Gold Corporation. Emas hitam. Perkataan Lin Yi mengingatkan semua orang bahwa orang-orang ini memang tersangka. Ada sesuatu yang tidak kau ketahui, kata Lin Yi. Selain Jimmy dan bawahannya, saya juga membunuh 4 orang dari Black Gold Corporation, tetapi mereka tidak sehebat Jimmy. Selain itu, kami juga menyita 10 botol serum sequence gen. Black Gold Corporation yang gila itu mungkin melakukan hal seperti itu karena ini. Kesimpulan Lin Yi sangat cocok dengan situasi tersebut. Namun, ada hal lain yang harus mereka pertimbangkan. Kita bawa Jimmy dan anak buahnya, juga 10 porsi serum pengurut gen, kau membunuh 4 orang dari Black Gold Corporation. Mereka memang punya cukup alasan untuk membalas dendam, tapi kalau mereka memang berencana begitu, kenapa mereka tidak memancing kita ke kapal dan menangkap kita semua sekaligus? Tanya Ning Che. Itu mudah dijelaskan, kata Lin Yi. Meskipun operasi kami berada di laut lepas, lokasinya sangat dekat dengan pantai Huaxia. Kapal yang bertugas melindungi kami ada di dekat sini. Jika terjadi keributan dan kapal bergerak, tak seorang pun dari Black Gold Corporation akan bisa kembali hidup-hidup. Lagi pula, jika masalah ini terlalu besar, mereka akan terekspos ke dunia. Ini pilihan yang tidak bijaksana, jadi mereka memutuskan untuk membalas dendam secara diam-diam seperti ini. Harus kuakui, Yafri memang orang yang cerdas. Menurutku Lin Yi ada benarnya, kata Qiu Yuluo. Brigade Garda Pusat adalah organisasi tingkat nasional. Sebagian besar misi yang kami jalankan bersifat antar negara. Dalam misi-misi ini, terlepas dari pihak mana yang menderita kerugian, tidak ada yang namanya saling menusuk dari belakang. Namun, perusahaan emas hitam berbeda. Perilaku bejat seperti itu membuat mereka tidak berbeda dengan Nazi. Sepertinya memang begitu. Sepertinya tidak ada kemungkinan lain. Ning Che menyisir rambut hitam panjangnya. Semuanya, semangat. Masih banyak hal yang harus kita lakukan. Angin malam begitu tenang. Tak seorang pun berbicara saat mereka duduk dengan tenang. Rasanya hidup sedang mempermainkan mereka. Saat pertama kali datang, perjalanan mereka tak terkendali, tetapi saat kembali, mereka dipenuhi rasa sakit yang tak kunjung reda. Lin Yi bahkan merasa bahwa mereka yang memutuskan untuk berhenti saat itu telah membuat keputusan yang tepat. Sebab, ia bisa meninggal kapan saja, dan ia akan meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan.
2 jam kemudian, perahu kembali ke dermaga Wangjiang. Lingkungan sekitar ditutup, dan Mo Hongshan serta Gao Chong membawa orang untuk menjemput Lin Yi dan yang lainnya. Yang terpenting adalah menangani kedua mayat itu. Bagi mereka, kedua orang yang tergeletak di tanah itu adalah pahlawan mereka. Mo Hongshan berteriak, dan seluruh perusahaan memberi hormat serempak. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Qiu Yuluo. Itulah yang seharusnya kita lakukan, kata Mo Hongshan. Ayo kita ke markas militer dulu. Panglima sudah menunggumu di sana. Rombongan kemudian berkendara ke rumah sakit umum kepolisian bersenjata dan menyerahkan kedua jenazah ke rumah sakit. Kemudian, mereka menunggu hasil otopsi. Tidak lama kemudian, Liu Hong dan Cao Jiadu tiba. Melihat kedua bawahan yang ia latih sendiri tewas dengan cara yang begitu menyedihkan, baik Liu Hong maupun Cao Jiadu tak dapat menerimanya. Mereka menangis dalam diam untuk waktu yang lama, tetapi tak bersuara. Meski begitu, suara kebencian di hati mereka bagaikan guntur, menimbulkan suara gemuruh yang bahkan dapat membangunkan orang mati. Setelah menyelesaikan masalah yang dihadapi, Lin Yi dan yang lainnya kembali ke area garnisun. Kalian semua telah bekerja keras dalam misi ini. Ceritakan detailnya, kata Liu Hong. Karena operasi dilakukan oleh Lin Yi dan Tao Cheng, keduanya menceritakan semua yang telah terjadi dan kemungkinan yang telah mereka analisis. Liu Hong dan Cao Jiadu juga merasa bahwa kemungkinan Black Gold Corporation sebagai pelakunya sangat tinggi. Analisis Anda masuk akal, tetapi kami tidak punya bukti, jadi kami tidak bisa mengambil kesimpulan. Saya rasa tidak perlu ada kesimpulan tentang masalah ini. Selama kita bisa memastikan bahwa mereka adalah pembunuhnya, kita bisa mengambil tindakan, kata Qiu Yuluo. Anggota Brigade Garda Pusat tidak mungkin mati sia-sia. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.